Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan? Saat rencana kita berantakan, atau sesuatu yang kita anggap penting tiba-tiba menghilang dari genggaman kita, kita sering merasa terpuruk. Tapi bagaimana jika semua itu sebenarnya bagian dari sebuah takdir yang lebih besar? Dalam dunia filsafat, ada sebuah konsep yang disebut amor fati, yang mengajarkan kita untuk mencintai takdir dan menerima setiap peristiwa dengan lapang dada. Konsep amor fati bukan hanya sekedar menerima takdir, tetapi mencintainya sepenuh hati. Bayangkan jika segala kejadian dalam hidup kita, baik itu yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah bagian dari perjalanan yang sempurna. Menghadapi hidup dengan sikap ini bisa membuat kita lebih damai, bahkan dalam situasi yang tampak sulit. Hari ini kita akan menjelajahi konsep amor fati melalui kisah inspiratif dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di chapter pertama ini, kita akan membahas tentang sebuah cerita yang berhubungan dengan amor fati. Di sebuah desa kecil yang tenang, terletak jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang petani, sebut saja Pak Ahmad. Desa itu dikenal dengan keindahannya yang alami, hamparan sawah hijau yang terbentang luas, dan penduduk yang hidup sederhana namun bahagia. Pak Ahmad adalah sosok yang dihormati di desa tersebut. Dengan kesederhanaan dan kebijaksanaannya, ia sering menjadi tempat curhat warga yang datang dengan segala masalah mereka. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Pak Ahmad sudah bangun dan pergi ke ladangnya. Ia berjalan bersama kudanya yang setia menemaninya untuk bekerja. Dengan sabar dan penuh kasih sayang, Pak Ahmad merawat ladangnya, memastikan setiap tanaman tumbuh subur dan sehat. Baginya, ladang adalah sumber kehidupan dan bukti kebesaran Tuhan yang harus selalu dijaga dan disyukuri. Suatu pagi, ketika Pak Ahmad akan memulai pekerjaannya, ia terkejut mendapati kandang kudanya kosong. Kudanya hilang tanpa jejak. Dengan tenang, Pak Ahmad mencari kudanya di seluruh desa dan bertanya kepada tetangga-tetangganya. Meskipun ia merasa kehilangan, Pak Ahmad tidak panik dan tetap tenang. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Siapa tahu, mungkin ini adalah berkah yang tersembunyi." Hari-hari berlalu, dan Pak Ahmad belum juga menemukan kudanya. Para tetangga merasa prihatin dan datang menghiburnya. Mereka berkata bahwa mungkin ini adalah nasib buruk. Namun Pak Ahmad hanya tersenyum dan berkata, "Siapa tahu, mungkin ini akan membawa sesuatu yang baik nantinya." Kata-katanya membuat para tetangganya terdiam dan terkesan dengan ketenangan serta kebijaksanaan Pak Ahmad dalam menerima takdir. Beberapa minggu kemudian, kejadian tak terduga terjadi. Pagi itu, Pak Ahmad mendengar suara derap kaki kuda di dekat rumahnya. Betapa terkejutnya ia melihat kudanya kembali bersama segerombolan kuda liar. Pak Ahmad tidak hanya mendapatkan kembali kudanya, tetapi juga beberapa kuda lainnya. Tetangga-tetangganya berbondong-bondong datang, melihat kuda-kuda itu dengan takjub, dan mereka berkata, "Kehilangan kuda ternyata membawa berkah besar." Namun Pak Ahmad tetap tenang dan berkata, "Siapa tahu, mungkin ini juga membawa tantangan baru." Hingga suatu hari putra Pak Ahmad, Ali, yang masih muda, merasa penasaran dan mencoba menunggangi salah satu kuda liar. Kuda itu belum jinak, dan Ali terjatuh hingga kakinya patah. Para tetangga yang mengetahui kejadian itu berkata dengan sedih, "Mungkin memang ini adalah nasib buruk." Namun seperti biasa, Pak Ahmad tetap tenang dan berkata, "Siapa tahu, mungkin ini adalah berkah tersembunyi." Tidak lama setelah kejadian itu, desa Pak Ahmad diserang oleh sekelompok perampok. Para pemuda desa dipanggil untuk melindungi desa, dan banyak yang terluka dalam pertempuran itu. Namun karena kecelakaan sebelumnya, Ali tidak ikut berperang dan selamat dari bahaya. Para tetangga kemudian menyadari bahwa kecelakaan Ali ternyata telah menyelamatkan nyawanya. Mereka akhirnya memahami kata-kata Pak Ahmad. Siapa tahu
Mungkin ini adalah berkah tersembunyi. Sejak saat itu, kebijaksanaan Pak Ahmad tentang Amor Fati menjadi inspirasi bagi seluruh desa. Para penduduk mulai belajar menerima setiap peristiwa dengan lapang dada, baik suka maupun duka, karena mereka tahu bahwa segala sesuatu terjadi dengan maksud yang mungkin belum mereka pahami. Desa kecil itu kini hidup dalam keharmonisan, dan setiap warganya yang menjalani hidup dengan rasa syukur dan penuh harapan. Di chapter kedua, kita akan membahas tentang apa sebenarnya makna mencintai takdir ini, dan bagaimana cara berpikir ini bisa membawa kita menemukan kedamaian di tengah segala situasi hidup. Mari kita selami lebih dalam makna Amor Fati dan bagaimana filosofi ini bisa mengubah pandangan kita terhadap hidup. Amor Fati dalam bahasa Latin berarti cinta terhadap takdir. Ini adalah filosofi yang mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima nasib, tetapi juga mencintainya, apapun bentuknya. Filosofi ini diperkenalkan oleh para filsuf Stoik kuno seperti Epictetus dan Marcus Aurelius. Mereka percaya bahwa segala peristiwa dalam hidup, baik atau buruk, terjadi karena sebuah alasan, dan bahwa setiap pengalaman, bahkan yang menyakitkan, dapat mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Konsep Amor Fati menantang kita untuk melihat setiap kejadian dalam hidup dari sudut pandang yang positif. Bagi seorang Stoik, bukan kejadian itu sendiri yang penting, tetapi bagaimana kita meresponnya. Misalnya, ketika kita mengalami kegagalan, Amor Fati mengajarkan kita untuk tidak berlama-lama terjebak dalam kesedihan, melainkan melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang terus kita cintai. Dengan menerima dan mencintai setiap aspek dari takdir kita, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Jika kita kembali ke cerita Pak Ahmad, kita bisa melihat bagaimana Amor Fati menjadi bagian dari prinsip hidupnya. Ketika kudanya hilang, ia tidak mengutuk nasib, tetapi menerima dengan keyakinan bahwa mungkin ada hikmah di balik kejadian itu. Ketika kudanya kembali bersama kuda-kuda liar, ia tetap waspada dan tidak terlalu larut dalam kegembiraan. Baginya segala hal memiliki waktu dan takdirnya sendiri, dan tugasnya adalah menerimanya dengan lapang dada, tanpa berlebihan dalam suka maupun duka. Bagi para penganut Amor Fati, menerima takdir tidak berarti menyerah pada nasib. Justru sebaliknya, mereka percaya bahwa dengan mencintai takdir, kita mampu menghadapi setiap peristiwa hidup tanpa rasa takut atau penyesalan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam apa yang tidak bisa kita ubah, tetapi fokus pada cara kita merespon. Seperti Pak Ahmad yang tetap tabah, meskipun putranya mengalami kecelakaan, ia melihat peristiwa itu sebagai bagian dari jalan hidup, bukan sebagai kutukan atau kesialan. Amor Fati juga mengajarkan kita bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa dicintai, dan ketidaksempurnaan ada keindahan yang bisa kita nikmati. Seperti Pak Ahmad yang menjalani hidup sederhana di desa, ia tidak mengejar kekayaan atau status, tetapi menemukan kebahagiaan dalam menjalani takdirnya sehari-hari. Baginya, kebahagiaan datang bukan dari apa yang dimilikinya, tetapi dari bagaimana ia menerima dan mencintai hidup yang telah digariskan. Dengan menghidupi konsep Amor Fati, kita dapat menemukan kedamaian dalam hidup, bahkan di tengah kesulitan. Filosofi ini mengajak kita untuk melihat segala hal yang terjadi bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai bagian dari takdir yang sempurna. Seperti Pak Ahmad yang menerima semua yang terjadi dengan bijaksana, kita pun bisa belajar untuk mencintai hidup dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Di chapter ketiga ini, kita akan mengeksplorasi alasan mendalam di balik pentingnya mencintai dan menerima takdir, serta bagaimana sikap ini bisa mengubah cara kita melihat kehidupan. Seringkali ketika sesuatu yang buruk menimpa kita, respon pertama adalah mempertanyakan, mengapa ini terjadi padaku? Padahal,
Jika kita belajar menerima takdir, kita bisa menghindarkan diri dari perasaan marah atau kecewa yang berkepanjangan. Menerima takdir bukan berarti kita tidak merasa sedih atau terluka, melainkan kita memilih untuk tidak tenggelam dalam emosi negatif itu. Amor Fati mengajarkan kita bahwa setiap kejadian, baik atau buruk, memiliki hikmah dan tujuan yang mungkin tidak langsung kita pahami. Dengan menerima takdir, kita bisa lebih cepat bangkit dari kesulitan. Hidup ini penuh dengan kejutan yang tak terduga, dan seringkali kita tidak memiliki kendali penuh atas apa yang terjadi. Ketika kita belajar untuk mencintai takdir, kita tidak hanya menerima, tetapi juga melihat peluang untuk tumbuh dari setiap cobaan. Seperti filosofi Stoik yang mengajarkan bahwa setiap rintangan adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Pak Ahmad adalah contoh nyata dari bagaimana menerima takdir bisa membuat hidup lebih damai. Ketika kudanya hilang, ia tidak marah atau putus asa, tetapi menerima dengan penuh keyakinan bahwa ada hikmah di balik setiap kejadian. Ketika putranya terluka, ia tidak menyalahkan keadaan, tetapi tetap merawat putranya dengan penuh kasih sayang, sambil menyadari bahwa peristiwa itu adalah bagian dari jalan hidup yang harus dihadapi. Dengan sikap menerima takdir, kita juga bisa menjaga kesehatan mental kita. Ketika kita tidak terus-menerus melawan keadaan atau tenggelam dalam penyesalan, kita menciptakan ruang untuk rasa syukur dan kebahagiaan. Amor Fati mendorong kita untuk hidup tanpa penyesalan dan fokus pada apa yang bisa kita lakukan saat ini, alih-alih memikirkan hal yang ada di luar kendali kita. Dengan mencintai takdir, kita juga akan lebih siap untuk menerima masa depan. Tidak peduli seberapa besar kita merencanakan, selalu ada hal-hal yang di luar kendali kita. Namun, jika kita sudah memiliki sikap Amor Fati, kita tidak akan takut menghadapi hari esok. Setiap kejadian yang menanti bukanlah ancaman, melainkan bagian dari hidup yang indah dalam segala bentuknya. Seperti Pak Ahmad, kita bisa menjalani hidup dengan ketenangan karena percaya bahwa segala sesuatu sudah memiliki jalannya masing-masing. Dengan belajar menerima dan mencintai takdir, kita bisa membangun kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Hidup bukan lagi tentang menghindari kesulitan atau mencari kesempurnaan, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi dengan hati yang lapang. Dengan Amor Fati, kita bisa menjalani hidup yang tidak hanya penuh makna, tetapi juga penuh rasa syukur dan kedamaian, seperti yang dicontohkan Pak Ahmad di desanya. Di chapter 4, kita akan melihat bagaimana cara menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita pelajari langkah-langkah praktis untuk menghidupi Amor Fati dalam setiap momen yang kita alami. Menerapkan Amor Fati dalam kehidupan sehari-hari adalah tantangan tersendiri. Filosofi ini mengajak kita untuk menerima segala peristiwa yang terjadi tanpa terkecuali. Tetapi bagaimana kita bisa memulainya? Langkah pertama adalah dengan menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan itu adalah bagian yang alami dari kehidupan. Belajarlah untuk menerima setiap hal yang datang, entah itu besar atau kecil, sebagai bagian dari perjalanan hidup yang membawa pelajaran. Selain menerima, cobalah untuk melihat setiap pengalaman sebagai peluang untuk belajar. Amor Fati mengajarkan kita bahwa setiap tantangan adalah guru yang membantu kita tumbuh. Misalnya, jika kita mengalami kegagalan, daripada larut dalam rasa kecewa, tanyakan pada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari ini? Dengan begitu, kita tidak hanya menerima takdir, tetapi juga tumbuh darinya. Kita juga bisa menerapkan Amor Fati dengan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan melepaskan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ketika menghadapi masalah atau ketidakpastian, kita seringkali tergoda untuk mencoba mengubah keadaan di luar kemampuan kita. Namun, dengan Amor Fati, kita belajar untuk hanya memusatkan energi pada hal-hal yang bisa kita pengaruhi, seperti sikap, tindakan,
dan cara berpikir kita. Hal ini akan membuat hidup terasa lebih ringan dan tenang. Salah satu cara praktis lainnya adalah dengan bersyukur atas setiap pengalaman, baik yang positif maupun negatif. Luangkan waktu setiap hari untuk merenung dan mencari hal-hal yang bisa disyukuri, bahkan dari kejadian yang tidak menyenangkan. Rasa syukur adalah bagian penting dari Amor Fati, karena itu membuat kita mampu melihat setiap aspek hidup sebagai sesuatu yang berharga, bahkan ketika sulit sekalipun. Berlatih Amor Fati juga berarti belajar untuk mengendalikan reaksi kita terhadap setiap peristiwa. Meskipun kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, kita bisa memilih bagaimana meresponnya. Alih-alih bereaksi berlebihan atau merasa panik, belajarlah untuk merespon dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Ingatlah bahwa segala hal yang terjadi adalah bagian dari takdir yang telah digariskan, dan respon yang bijaksana akan membawa kita pada kedamaian batin. Terakhir, ingatlah untuk menjalani hidup dengan keikhlasan. Amor Fati bukan sekedar menerima, tetapi benar-benar mencintai setiap peristiwa sebagai bagian dari hidup yang sempurna. Seperti Pak Ahmad yang mencintai takdirnya, apapun yang terjadi, kita pun bisa menemukan kebahagiaan dalam segala keadaan jika kita menerima dan mencintai hidup sepenuh hati. Dengan demikian hidup kita akan dipenuhi rasa damai dan kebijaksanaan yang abadi. Di chapter 5 ini, kita akan menghadapi sisi lain dari Amor Fati, tantangan-tantangan yang muncul ketika kita mencoba menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa tetap mencintai hidup dan menerima takdir, bahkan ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Mari kita bahas cara menghadapi berbagai rintangan ini, agar kita dapat melangkah dengan lebih bijak dan kuat. Menerima Amor Fati tentu bukanlah hal yang mudah. Ketika menghadapi peristiwa yang menyakitkan atau mengecewakan, kita cenderung ingin mengeluh atau menyalahkan keadaan. Rasa sakit dan kekecewaan adalah emosi manusiawi yang sulit dihindari. Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan Amor Fati adalah mengatasi reaksi awal yang muncul ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Namun, dengan berlatih untuk mengendalikan reaksi ini, kita dapat mengembangkan sikap yang lebih tenang dalam menghadapi setiap kejadian. Tantangan lain dalam menerapkan Amor Fati adalah membedakan antara menerima takdir dan menyerah. Amor Fati bukan berarti kita berhenti berusaha atau menjadi pasif, melainkan kita belajar untuk tetap berjuang tanpa terjebak dalam keinginan untuk mengontrol hasil akhir. Misalnya, ketika kita gagal mencapai tujuan yang sudah diperjuangkan dengan keras, Amor Fati mengajarkan kita untuk tidak melihat kegagalan itu sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari proses hidup yang memiliki pelajaran tersendiri. Ketika menghadapi situasi yang sulit, seperti kehilangan orang yang dicintai atau menghadapi peristiwa yang mengguncang hidup, menerapkan Amor Fati menjadi lebih berat. Perasaan sedih, marah, dan kehilangan adalah bagian alami dari proses menerima takdir. Namun di saat seperti itulah Amor Fati benar-benar diuji. Kita belajar untuk berdamai dengan perasaan tersebut, tidak melawannya, tetapi juga tidak membiarkannya menguasai hidup kita sepenuhnya. Tantangan berikutnya adalah menerima hal-hal yang tidak bisa diubah, terutama yang berkaitan dengan masa lalu. Banyak orang terjebak dalam penyesalan atau keinginan untuk memperbaiki sesuatu yang sudah terjadi. Amor Fati mengajak kita untuk melepaskan masa lalu dan menerimanya, bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari jalan hidup kita. Dengan demikian, kita bisa menjalani masa kini tanpa terbebani oleh bayang-bayang kesalahan atau keputusan yang sudah lewat. Menerapkan Amor Fati juga sulit ketika kita merasa tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitar. Terkadang sikap menerima takdir dianggap sebagai tanda kelemahan atau ketidakpedulian. Dalam menghadapi penilaian orang lain, kita mungkin merasa tergoda untuk membuktikan diri atau membenarkan pilihan kita. Namun sejatinya, Amor Fati adalah tentang berdamai dengan diri sendiri, terlepas dari penilaian eksternal.
Pada akhirnya, menerapkan amor fati dalam hidup memang bukan hal yang mudah. Setiap orang akan menghadapi tantangan yang berbeda dalam perjalanan mereka, dan ada saat-saat di mana kita merasa sangat sulit untuk mencintai takdir kita. Tetapi dengan terus berlatih dan berusaha untuk mengembangkan sikap ini, kita akan menemukan bahwa hidup terasa lebih damai, lebih bermakna, dan lebih penuh dengan rasa syukur. Tantangan dalam amor fati adalah bagian dari proses, dan justru melalui tantangan inilah kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak dan kuat. Di chapter 6 ini, kita tiba pada inti dari amor fati, inspirasi dan kesimpulan yang bisa kita petik dari perjalanan memahami dan menerapkan cinta terhadap takdir. Menerapkan amor fati dalam kehidupan memang tidak mudah, tetapi hasilnya luar biasa. Hidup akan terasa lebih tenang dan bermakna ketika kita mampu menerima setiap peristiwa sebagai bagian dari takdir yang harus kita cintai. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima, tetapi juga mencintai setiap hal yang terjadi dalam hidup, karena setiap peristiwa membawa pelajaran dan pengalaman yang membentuk diri kita menjadi lebih bijaksana dan kuat. Kita bisa terinspirasi dari cerita Pak Ahmad dan bagaimana ia menghadapi setiap kejadian dengan lapang dada. Ketika kudanya hilang, ia tidak menganggapnya sebagai musibah, tetapi menerima kemungkinan bahwa itu bisa menjadi berkah. Ketika anaknya terluka, ia juga tidak menyalahkan keadaan, tetapi percaya bahwa setiap hal memiliki tujuan yang mungkin belum bisa dipahami saat itu. Sikap seperti ini membawa ketenangan dan membuat hidup Pak Ahmad penuh dengan kebahagiaan meski sederhana. Dalam menghadapi hidup, kita sering tergoda untuk menginginkan hal-hal yang sempurna. Namun, amor fati mengajarkan kita bahwa kesempurnaan bukanlah tujuan. Sebaliknya, penerimaanlah yang akan membawa kita pada kebahagiaan sejati. Dengan mencintai takdir, kita melepaskan harapan-harapan yang terlalu tinggi dan mulai bersyukur atas apa yang sudah ada. Kebahagiaan itu hadir ketika kita berhenti berjuang melawan apa yang tidak bisa diubah dan mulai melihat keindahan dalam setiap kekurangan. Pada akhirnya, amor fati bukan hanya tentang menerima peristiwa-peristiwa besar dalam hidup, tetapi juga tentang mencintai setiap momen kecil yang terjadi setiap hari. Hal-hal sederhana seperti sinar matahari pagi, cangkir kopi hangat, atau bahkan hujan yang turun tiba-tiba adalah bagian dari takdir yang bisa kita cintai. Dengan sikap ini, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari hal-hal besar, melainkan dari cara kita memandang setiap detail kecil yang membuat hidup lebih indah. Kesimpulannya, amor fati mengajarkan kita untuk merangkul seluruh hidup dengan cinta. Filosofi ini bukan hanya panduan untuk menerima, tetapi juga untuk menikmati segala yang terjadi dengan sepenuh hati. Seperti Pak Ahmad yang menjalani hidup dengan sederhana, namun penuh makna, kita pun bisa menemukan kedamaian ketika kita mampu mencintai setiap takdir. Semoga amor fati bisa menginspirasi kita untuk menghadapi hidup dengan kebijaksanaan dan rasa syukur, serta menikmati setiap perjalanan apapun yang terjadi. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini bersama kami, mulai dari mengenal konsep amor fati hingga menggali cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dari kisah Pak Ahmad dan berbagai inspirasi yang telah kita bahas, kita semua bisa belajar untuk lebih menerima dan mencintai takdir dalam setiap aspek hidup kita. Hidup ini mungkin tidak sempurna, tetapi justru dalam ketidaksempurnaan itulah kita bisa menemukan kebahagiaan sejati.